Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam berbagai kesempatan kami bersama sahabat-sahabat selalu berdiskusi tentang perjuangan saudara kita di Palestina. Dan ada salah satu pertanyaan yang menanyakan, kenapa para pejuang Hamas memakai penutup wajah? Apa mereka takut dikenali musuh atau ada alasan yang kuat lainnya? Berawal dari pertanyaan kawan tersebutlah, maka kami akan membahasnya. Memang kami pikir akan banyak yang bertanya-tanya, kenapa para pejuang Hamas di Gaza memakai penutup wajah? Israel menyadari tidak mudah melumpuhkan para pejuang Gaza. Bahkan mereka secara tidak langsung mengakui kekalahannya dengan meminta gencatan senjata. Di antara keberhasilan para pejuang Hamas itu, nama mantan Perdana Menteri Palestina, Ismail Haniyeh, disebut-sebut sebagai sosok kunci keberhasilan Hamas. Ismail Haniyeh dikenal sebagai pemimpin yang sangat dicintai rakyat Palestina ketika menjadi Perdana Menteri. Hafiz 30 juz Quran, memimpin dengan perut lapar karena mendahulukan rakyatnya. Tidur hanya beralas tikar dan setiap malam patroli untuk memastikan keamanan rakyatnya. Di tengah aksi blokade finansial dan ekonomi Israel atas Gaza, Haniyeh menyarankan agar semua anggota Hamas, terutama pejabat teras, untuk menggunakan damar untuk menerangi ruang-ruang rapat. Dia sendiri juga sudah memakai damar di rumahnya dan menunggangi keledai menuju kantornya. Damar adalah getah atau resin yang membeku. Pada masa lalu, biasa digunakan sebagai bahan bakar untuk penerangan. Ketika berlangsung blokade oleh Zionis terhadap Gaza, pemerintahan Hamas di Gaza terancam bangkrut dan tidak mampu membayar gaji para pegawainya, sampai-sampai Perdana Menteri Ismail Haniyeh menjual hartanya, termasuk perabotan rumahnya, dibagikan kepada mereka yang membutuhkannya. Yang membuat rakyat Gaza terharu adalah Perdana Menteri itu rela turut berjihad demi kebebasan Palestina tanpa ingin diketahui rakyatnya. Pasukan Brigade Izzuddin Al-Qassam memang selalu memakai penutup wajah ketika bertempur. Ini sesuai instruksi Asyahid Syekh Ahmad Yasin. Mengapa para pejuang Hamas itu mereka selalu menutup wajahnya? Apakah mereka takut diketahui oleh Zionis? Tidak. Mereka memakai tutup wajah semata hanya ingin menjaga keikhlasan mereka, tidak ujub atau takabur atau sombong, dan menjaga kerahasiaan perjuangan mereka. Ada cerita yang mengharukan mengenai penutup wajah para pejuang Hamas di Gaza. Kisah ini terjadi ketika seluruh pasukan Brigade Izzuddin Al-Qassam, sayap militer Hamas dikumpulkan di dalam terowongan. Mereka diminta membuka penutup wajahnya masing-masing. Ketika diminta membuka penutup wajah itu, ada satu orang yang terus keras menolak membukanya. Sehingga semua anggota pasukan memaksa untuk membuka penutup wajahnya. Dan orang ini pun terpaksa membukanya. Setelah penutup wajah itu dibuka, semua pasukan begitu terkejut mengetahui siapa orang yang pada awalnya tidak mau membuka penutup wajahnya. Orang itu ternyata adalah Perdana Menteri Palestina, pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh. Dan seluruh pejuang Hamas pun tersentak kaget dan tidak percaya bahwa yang bertempur bersama mereka adalah pemimpin tertinggi mereka. Dan seluruh pejuang pun memeluk Ismail Haniyeh penuh haru. Beliau turut ikut bertempur melawan Israel di medan jihad. Bahkan beliau berada di garda terdepan pertempuran di Gaza, Palestina. Itulah akhlak mulia seorang pemimpin yang ikut berjuang di garda terdepan tanpa mau diketahui rakyatnya. Dia lebih rela peluru menembus badannya dulu sebelum menembus rakyatnya. Kisah ini pun diamini oleh pemimpin Ar-Rahmah Quran Learning Islamic Center, Bakhtiar Nasir. Dalam konferensi pers kemenangan Gaza beberapa tahun lalu, Sekjen MIUMI menilai hanya di Gaza rakyat dan militer dapat bersatu. Dulu semua orang mengatakan di dunia hanya Gaza yang dijajah. Ternyata sekarang faktanya semua negara Arab terjajah kecuali Gaza, ujarnya yang pernah bertemu Ismail Haniyeh di Gaza. Semoga kisah ini membuka hati kita bahwa Islam mengajarkan kepada seorang pemimpin untuk melindungi rakyatnya dan mendahulukan kepentingan rakyat dan bukan mendahulukan keselamatan pribadi. Dan mujahid sejati tidaklah haus pujian dan dikenal, akan tetapi lebih kepada keyakinan syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk menjaga hal tersebut, para pejuang Hamas selalu menutup wajahnya. Bukan berarti mereka takut, akan tetapi untuk menjaga kesucian niat dalam perjuangan, menjemput syahid di jalan Islam, membela agama Allah.
jihadis yang masuk neraka karena tidak ikhlas. Dalam sebuah penggalan hadis yang diriwayatkan Muslim dan Ahmad yang bersumber dari Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang pertama yang akan diputuskan pada hari kiamat kelak adalah seorang yang mati syahid, maka dihadapkan kepada Allah dan diingatkan kepadanya akan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepadanya, dan hal itu diakuinya, kemudian ditanya oleh Allah, lalu apakah amalanmu untuk nikmat itu? Jawabnya, aku telah berperang untukmu hingga mati syahid. Maka Allah berfirman, dusta kamu, tetapi kamu berperang untuk dikenal sebagai pahlawan yang gagah berani. Lalu ia diseret oleh malaikat dan diperintahkan untuk dilempar ke dalam neraka. Kisah lain terkait keikhlasan jihad ini adalah kisah dari seorang Qotsman. Qotsman ditemukan ikut gugur di medan perang Uhud. Di sekujur jasadnya ada banyak luka-luka dan bekas darah. Mendengar perkataan itu, Nabi Muhammad SAW menjawab, sungguh dia itu adalah golongan penduduk neraka. Para sahabat menjadi heran, bagaimana mungkin seseorang yang telah berjuang dengan begitu gagah berani di medan pertempuran, justru akhirnya dimasukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam neraka. Rasulullah SAW lalu menjelaskan, semasa Qotsman dan Aqsam keluar ke medan perang bersama-sama, Qotsman telah mengalami luka parah akibat ditikam musuh. Badannya dipenuhi dengan darah. Qotsman mengambil pedangnya, kemudian mata pedang itu dihadapkan ke dadanya. Ia benamkan pedang itu ke dalam dadanya. Qotsman ternyata mati bukan karena dibunuh musuh, melainkan bunuh diri. Menurut Nabi SAW, warga Madinah itu bunuh diri karena tidak tahan menanggung kesakitan akibat dari luka yang dialaminya. Nabi SAW juga mengungkapkan, sebenarnya sejak awal niat yang muncul dalam hati Qotsman sudah keliru. Sebab lanjut beliau SAW, Qotsman sebelum berangkat telah berkata, demi Allah aku berperang bukan karena agama, tetapi hanya sekedar menjaga kehormatan Madinah agar tidak dihancurkan kaum Quraisy. Aku berperang hanyalah untuk membela kehormatan kaumku. Maka dari itu Rasulullah SAW mengingatkan para sahabatnya agar berhati-hati dalam memberikan penilaian. Belum tentu perbuatan yang tampak di mata orang-orang seperti amalan mulia benar-benar tulus. Bisa jadi justru sebenarnya tidak baik. Sesungguhnya seseorang tampak benar-benar beramal dengan amalan penghuni surga menurut pandangan manusia, padahal ia termasuk penghuni neraka. Dan sungguh seseorang tampak beramal dengan amalan penghuni neraka menurut manusia, padahal dia termasuk penghuni surga. Sabda beliau, wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.